Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ibaru wad dalail. Kesimpulan dari episode Rasulullah menjelang hijrah ya. Dalam hijrah sudah sampai di Madinah. Na'khudhu min hadza alladzi dzakarnahu dalaila hamatan najmaluha fi ma ya'ti. Kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sampai beliau tiba di Madinah adalah sebagai berikut. Mada ahmiyatil masjidi fil mujtamal islami wa daulatul islamiyah. Pentingnya kehadiran masjid dalam masyarakat Islam. Faqad aqbala Rasulullah bi mujarradi wusulil Madinah al-Munawwarah wa istiqrari fiha ala iqamati mujtama' islami ar-rasikhin mutamasik. Rasulullah segera setelah tiba di Madinah, beliau membentuk masyarakat Islam. Yata'alaf min haul muslimin al-ansar wal muhajirin. Diawali dengan mengharmonikan antara ansar dan muhajirin. Alladzi jama'athumul Madinatul Munawwarah, yang dikumpulkan, disatukan dalam satu kota. Fakana awwalu khutwatin qama biha fi sabili hadzal amr binaul masjid. Yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mencapai semua ini adalah membangun masjid. Wala gharwa wala ajba fa inna iqamatal masjid awalu wa ahammu rakizatin fi bina'il mustamil islami. Tidak diragukan bahwa penegakan masjid adalah langkah yang amat strategis untuk membina masyarakat Islam. Dzalika anna muslim Islam innama yaqtasibu sifat rusukh wa tamasukh biltizami nizamil Islam wa aqidati wa adabi. Karena masyarakat Islam tidak mungkin akan terwujud ya, dengan harmoni kalau tidak ada penyatunya. Wa innama yamba'u dzalika kulluhu min ruhil masjidi wa wahyi. Semua itu tidak bisa dilakukan kalau nggak ada tempatnya. Maka tempat pembinaan itulah ya, yang sangat menentukan pembinaan masyarakat Islam, yaitu masjid. Inna min nizamil Islam wa adabihi syuyu'un asiratil ukhuwah wal mahabbah bainal muslimin. Sesungguhnya nizam Islam, ajaran Islam itu adalah menyatukan, bukan saja menyatukan raga, tetapi juga menyatukan dari sisi perasaan dan hati. Walakin syuyu'u hadhil asira la yatimu illa fil masjid. Dan itu tidak akan terwujud kecuali di masjid. Ya, sebab kita tahu di masjid itu kita berkunjung 5 kali sehari. Ya, itu sangat efektif untuk membina kesatuan. Fama lam yatalaqil muslimun yaumiyan ala marati muta'addidat fi bayatin min buyutillah wa qad tasaqatat mimma bainahum fawariqul jawal mal wal i'tibar. Karena di masjid kita tidak bisa memamerkan apa yang kita punyai kecuali ya kebersamaan. Ya, jadi apa kata bahasa Jawa itu awiting tresno saka kulino.
Cinta dimulai dari efektivitas pertemuan. Nah, semakin banyak durasi pertemuan, maka semakin cinta. Ya, itu masjid. Jadi kita tidak akan goyah sepanjang kita bersatu dalam masjid. Inna min nizam wa antasyaruhul musawat. Nah, di masjid itulah kita menanamkan semangat musawat. Musawat itu persatuan, persamaan. Semua orang di masjid sama. Siapa yang datang duluan, dialah yang di saf awal, ya. Tidak dibeda-bedakan. Wal adlu, serta adil fima bainal muslimin fi mukhtalafa syu'unihim wa ahwalihim, dalam segala hal, ya, dilayani oleh masjid. Walakin syuyu hadiruh la yumkin ayatima ma lam yatalaqal muslimin kula yaumin saffan wahidan baina yadayillahi ta'ala. Tetapi kesemua ini, meskipun kita mencoba bersatu, kalau wadahnya bukan rohani, maka persatuan itu semu. Kita menyatukan orang, tapi bukan karena semangat rohani, ya, apalagi semangat keagamaan, itu akan banyak kepentingan. Orang kumpul tuh, ya. Jadi kita ngumpulin orang bisa, tapi kalau bukan semangat keberagamaan, maka kebanyakan palsu. Waqad waqafu ala sa'idin mushtarak bainal ubudiyati lahu wa ta'ala qulubuhum bi rabbihimul wahid wa mahman sarafa kullu muslimi ila baitihi ya'budullaha wa yarka'la wa yasjuduna duna wujuhin zahiratin ishtirak wal istima' fil ibadat fa inna ma'ana adala walau asal la yaghtaghalab fil mustama' ala ma'anil athra wa ta'ali wal ananiyah. Nah, di masjid itu karena semangatnya semangat rohani, maka nggak bisa sering-sering pamer gitu, ya, karena terlalu sering gitu. Pamer itu kan terjadi kalau sekali-kali, tapi kalau terus-terusan nggak bisa, ya. Contohnya sesekali kita muncul di hari raya karena jarang sholat kan, nah, kita bisa pamer ini dan itu. Tapi kalau sholat 5 waktu karena terus menerus itu tidak bisa. Ya, jadi riya yang artinya pamer itu hanya terwujud karena kurang sering. Ya, kalau sering mah nanti luntur sendiri. Wa inna min nizamil islami wa adabi ayan sahira ashtatul muslimin fi butuqati min wahdatil rasikhat. Karena itu untuk menyatukan persaudaraan kaum muslimin itu butuh wadah. Wadah yang rasikhat, yang nancep, ya, yang kuat. Ya jama'um 'alaiha hablullah alladzi huwa hukmu wa syar'uh, yang disatukan oleh hablullah. Hablullah ini ikatan Allah, yaitu ibadat ritual. Nah, kalau kita kumpul karena kepentingan masing-masing seperti pasar kan juga tempat kumpul orang. Tapi pasti orangnya nggak bersatu. Beda dengan masjid, karena masjid itu menyangkut rasa, ya, menyangkut keagamaan. Mestinya begitu, gitu kan. Tapi kalau ada masjid kok membuat pengunjungnya nggak bersatu, lah ini yang perlu dicari apa sebabnya. Ya. Walakin malam takum fi anhai mustama masajid yasamu biyal muslimun ala ta'alumi hukmila wa syariati liyatamassaku bihima an marifatin wa ilmin fa inna wahdatahum ta'ulu ila syattat. Namun masjid si masjid, tapi kalau di dalamnya enggak ada kajian, maka media untuk bersatu juga kurang. Ya, walaupun wadahnya itu masjid, sudah kumpul satu masjid, tapi di masjidnya enggak ada kajian. Karena tidak ada tausiah, tidak ada pengajaran, tidak ada nasihat-nasihat, maka untuk bersatu juga susah. Ya, masjid inilah, ya, menjadi pusat sentral dari kegiatan kaum muslim. Famin aji tahqiqi hadhil ma'ani kulliha fi mujtama'il muslimin wa daulatihim al-jadidah asra'a Rasulullah qabla kulli syai' fabadara ila bina'il masjid. Sadar akan hal ini, sadar akan pentingnya masjid di tengah-tengah masyarakat Islam, maka Rasulullah pun buru-buru
begitu sampai di Madinah masjid dulu. Ya. Yang kedua, hukmu ta'amul ma'a malam yuballighu malam yablughu sinna rusdi minal atfal wal aitam. Hukum interaksi bermuamalah dengan anak yang belum mencapai dewasa. Kesimpulan dari cerita ini. Istadalla ba'dul fuqaha wa humul Hanafiyah bihadzal hadits ala sihhati tasarrufi ghair balik. Berdasarkan kisah Rasulullah membayari kapling yang dimiliki oleh anak yatim. Berdasarkan cerita ini, maka menurut ulama Hanafiyah boleh anak kecil bermuamalah. Anak kecil boleh berjual beli, kata mereka. Wa wajhu dilalati ala dzalika anna Nabi ishtara al-mirbat minal ghulamaini yatimaini. Karena Rasulullah membeli mirbat. Mirbat itu tempat tambatan unta yang dimiliki oleh dua anak yatim yang kemudian dijadikan masjid. Bada'an sawahuma, setelah Rasulullah menawar kepada keduanya, walau lam yasih tasarrufuhuma limashtara minhuma. Walaupun di situ tidak dijelaskan tasarrufnya, jenisnya apa itu secara detail ya. Ghaira anna alladzina dhahabu ila adami sihhati tasarrufi ghair balik sinarusyi wa hum jumhur ulama istadallu biqauli ta'ala. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama melarang. Jadi anak yang belum dewasa itu tidak boleh melakukan muamalat ya yang bernilai. Ada yang dari ulama Syafi'iyah memilah. Kalau nilainya itu nggak seberapa, nggak apa-apa. Seperti anak kita yang belum dewasa beli permen contohnya. Permen itu kan nggak seberapa gitu. Itu nggak masalah menurut Syafi'iyah ya. Tapi kalau nilainya cukup tinggi benda ini tidak boleh, tidak sah. Anak-anak membeli sesuatu itu tidak boleh. Ya, kalau nilainya tinggi. Nah, seberapa nilai tinggi? Ya takutnya digocekin gitulah. Sama yang dewasa. Kalau kita nyuruh anak kecil itu nggak boleh itu. Nah, dalilnya mana? Dalilnya surat 6 ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Surat 6 ayat 152. Janganlah kalian mendekati harta yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asyuddah, sampai mereka mencapai usia dewasa. Jadi kalau belum dewasa mereka tidak boleh bermuamalat. Ya, jadi kalau ada harta anak yatim yang lumayan bernilai, maka harta ini harus dipegang oleh walinya. Kenapa nggak diberikan? Ya khawatir si yatim itu tidak bisa berjual beli dengan adil. Ya, dia belum cukup usianya sehingga akan habis nantinya, digocekin orang. Maka diambil oleh wali, lalu diurus, kalau bisa dikembangkan sampai nanti sudah dewasa baru diberikan. Ya, itu yang terjadi di kalangan kita, malah begitu dewasa harta yang diserahkan diamanatkan kepada wali malah habis. Kalau tuh nggak dapat apa-apa. Nah ini kesalahan. Atau boleh jadi dimakan oleh kakak-kakaknya, ya, orang anak yatim yang posisinya sebagai adik, begitu dewasa dia udah nggak dapat lagi, nggak dapat apa-apa lah. Kamu kan digedein pakai uang itu katanya. Nah rinciannya nggak ada. Padahal usia ini tidak mengganggu waris dalam ajaran Islam. Artinya yang lebih tua dapat lebih banyak, nggak ada. Adanya kelamin, laki-laki lebih dari perempuan. Tapi usia nggak mengganggu. Ya. Jadi walaupun
anaknya itu yang satu udah dewasa, bahkan sudah punya cucu ya. Kemudian yang bungsu malah belum sekolah, tetap begitu dapat warisan sama haknya. Jadi Islam dalam warisan Islam tidak mengenal perbedaan usia, singkatnya. Perbedaan kelamin iya. Kita lanjutkan. Tapi dalil seperti ini ya bisa dibantah dengan alasan sebagai berikut. An-nau ja'a fi riwayat Ibnu Uyainah anna nabiyya kallama ammahuma alladzaini kana fi hujri wa kafalati wabta'ahu minhuma biwasitati. Dalam riwayat Ibnu Uyainah, Nabi bicara waktu mau membayari kaplingnya ini, punya anak yatim itu, Nabi mendekati walinya. Transaksinya itu dengan walinya, bukan dengan anak yatim itu. Ya. Fala hujjat fi lima dzahaba ilail Hanafiyah. Karena itu pendapat Hanafiyah ini lemah dilihat dari sisi ini. Karena Rasulullah itu tidak bicara dengan anak yatim. Yang kedua, annalin nabi walayah, atau memang nabi sendiri adalah wali. Ya. Jadi tentang sosok nabi ini memang beliau punya hak istimewa. Contohnya saat beliau menikah nggak perlu wali beliau, ya, karena beliau adalah wali di atas wali itu. Nabi sih. Kalau kita nikah kan harus ada walinya, ya. Artinya kita itu ijab qabul dengan wali kan. Ketika Rasulullah menikah ini apa pakai wali? Nggak pakai wali beliau. Karena beliau adalah waliul muslimin. Secara umum beliau adalah wali muslim. Rasulnya laki-laki yang berdua. Iya kan berhadapan dengan wali. Ini contoh sama Aisyah. Iya. Iya nggak perlu bapaknya. Kalau kita kan menikah perlu pihak perempuan, ya kan? Kan untuk mensahkan nikah itu ada 5. Pertama sigot. Sigot itu kata-kata yang keluar dari wali. Yang kedua wali. Jadi kumpul itu harus minimal 4 orang untuk keabsahan nikah, yaitu 5 ya, 4 minimal, 2 pengantin, tapi yang perempuan nggak perlu hadir. Untuk minimal 4 laki-laki yang mau menikah, wali perempuan 2 saksi 4, perempuannya nggak perlu hadir. Kan kita sering lihat tuh setelah sah baru dia hadir. Nah, waktu adegan pengabsahannya itu minimal 4 orang. Nah, kalau untuk Rasulullah cukup 3 orang. Karena walinya beliau sendiri. Gimana teknisnya nggak tahu. Waktu Aisyah itu ya Rasulullah hanya memberikan statement, Allah sudah menikahkan kami, begitu. Sudah sah. Maka inilah yang kemudian dikritik oleh banyak orang. Seenaknya aja katanya. Ngatur dewek baik. Umatnya mah hanya dikasih 4, dia sendiri nggak ada batas. Ya kan? Umatnya hanya boleh paling banyak 4. Beliau sendiri kan nggak ada batas. Ya yang Rasulullah aja gimana? Itu namanya khususiat, ya, keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah. Sama dengan ini. Ketika berhadapan dengan anak yatim, Rasulullah nggak langsung mengambil kapling itu. Ya udah, saya ambil buat masjid, tapi dibayarin. Nah, ngebayar ini ke siapa? Kalau transaksinya kepada anak-anak, ini menjadi dalil bagi pengikut Abu Hanifah bahwa anak yang belum dewasa boleh transaksi. Tapi dibantah oleh jumhur ulama karena beliau bicara dengan wali dari kedua anak itu. Karena ada walinya tuh. Ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, mujawazu nafsil kubur ad-dirasah wa ittikhadhi maudhi'a masjidan idza nuzifat wa tabat arduha. Kebolehan ngeduk, menggali, membongkar kuburan yang sudah lama. Boleh ya, membongkar kuburan yang sudah lama, kemudian tempatnya dipakai untuk masjid apabila kapling itu sudah dibersihkan. Nah inilah di tempat Mirbat ini, tempat penambatan kapling yang dimiliki dua anak yatim ini ada kuburan lama. Maka oleh Rasulullah diminta dikeduk, dibongkar, lalu dialihkan. Ya, ini menjadi dalil boleh. Zakar al-Imam Nawawi ta'liqan ala hadzal hadits faqal, Imam An-Nawawi berkata setelah menggiring cerita ini, fihi jawazu nafsil kubur ad-dirasa, boleh membongkar kuburan yang sudah lama. Memang di Arab juga begitu, karena lahannya sempit, nggak tahu berapa tahun gitu ya, 10 tahun apa itu, orang yang wafat sudah dikubur 10 tahun tuh rata-rata dikeduk karena lahannya sempit, tulangnya dikumpulin jadi satu. Sebenarnya bukan Madinah saja, di satu kampung di sini namanya Cikerut. Saya itu dulu ngajar di sana lama. Karena kuburannya sempit, jadi dia nggak nambah-nambah lagi. Jadi mungkin ditanggalin yang sudah lama itu dikeduk. Wudu untuk yang baru. Ya, nanti dikumpulin di satu tempat. Tulang-tulang. Wa annau idza uzila turabuha al-mukhtalat bisadidihim wa dimaihim jazatis salah fi dzalikal ard. Karena itu apabila sudah dibongkar dan bekas-bekasnya sudah hilang, semua yang kaitan dengan tubuh jenazah itu sudah tidak ada, maka boleh dijadikan masjid. Ya. Idza tuyyibat arduha, apabila tanahnya itu sudah dibersihkan dari unsur-unsur jenazah ya. Tidak ada bekas-bekasnya lagi. Kama anal hadits yadullu anal arda allati tufina fil mauta wa durisat yajuzu bai'uha. Sebagaimana hadis ini juga menjelaskan bahwa tanah yang tadinya kuburan ya, dan kuburannya itu sudah dikeduk, sudah dibongkar, boleh diperjualbelikan. Kalau bukan wakaf, kuburan keluarga asal sudah dibongkar, maka boleh lagi difungsikan sebagai kepemilikan. Ya. Nah, itu contoh kita ini. Kuburan Cina yang sekarang menjadi tempat Ramayana. Kan kuburan Cina itu. Tadinya. Ya, sebelum dipindah ke Cikerai, kuburan Cina itu di situ. Non-muslim lah singkatnya. Wa annaha baqiyatun ala milki sahibiha, dan menjadi milik yang punya kuburan keluarga ya. Wa warathathu man ba'dahu, serta diwarisi orang sesudahnya idza lam tuqaf, apabila belum diwakafkan. Kalau wakaf nggak bisa. Tapi kalau wakaf mengganggu jalan boleh nggak? Seperti kuburan yang di dekat Masjid Cilegon itu. Kuburan apa tuh namanya? Kuburan umum ya. Apa namanya itu, kuburan apa, saya pernah lihat. Ngabehi. Maksudnya ngabehi itu diambil kata sekabeh. Kuburan umum bahasanya. Ngabehi. Kabeh maksudnya diambil kata kabeh. Kabeh dikubur situ. Ngabehi itu. Kuburan umum. Ya, kalau mengganggu jalan itu kan sudah banyak terjadi. Seperti yang terjadi di Anyer. Ya, ketika ada pembangunan pabrik sekarang kan dibeli kan kaplingnya, dikeduk sampai ada fenomena itu. Jenazahnya belum hancur kemarin ini, berapa bulan yang lalu. Kan itu kan berarti kuburan wakaf itu, direlokasi mungkin. Saya nggak tahu bagaimana transaksinya. Ya mungkin sudah kuno kali ya.
sudah tidak ada penambahan jenazah baru. Nah, itu dikeduk, dibayari, mau diganti tempat lain. Karena mengganggu ya. Tapi di Madinah itu ada kuburan istri Rasulullah, saya lupa namanya itu, yang kebetulan di Mekah. Jadi dia punya kapling di Mekah. Setelah menikah dengan Rasulullah di Madinah, Rasulullah kemudian sudah wafat. Ya, dia sesudah Rasulullah wafatnya, dia wasiat, nanti kalau saya mati tolong dikuburnya di Mekah. Saya punya kapling sana. Nah, sekarang kuburan itu betul-betul di tengah jalan. Jadi betul-betul, kan jalannya diperbaiki udah bagus tuh. Jadi akhirnya pelengsongin gitu. Jalannya pelengsongin. Orang-orang menyampaikan fitnah. Wah, ini Saudi Arabia itu Wahabi gitu. Kuburan Rasulullah mau dikeduk. Itu hanya fitnah saja. Jangankan Rasulullah, wong kuburan istrinya saja yang nggak ada kaitan dengan apa-apa itu, nggak dikeduk sama dia. Padahal itu orang Indonesia sendiri nggak tahu bahwa di situ ada kuburan, nggak tempat ziarah, nggak dikeduk sama dia. Kemudian ada lagi punya Mai Hafsah apa ya? Hafsah, rumah Hafsah yang dekat Masjid Nabawi. Sepanjang hidupnya setelah Rasulullah wafat, Hafsah ini janda Rasul ya. Beliau punya rumah itu berdekatan dengan masjid. Dan beliau membiasakan diri nakonya, jendelanya itu nggak ditutup. Jadi pas-pasan gitulah, nenggeli gitu ya, sejajar dengan kuburan Rasul, tapi bukan dia. Itu sampai sekarang kacanya itu nggak ditutup, jadi tetap terbuka sampai sekarang. Jadi enggak omong kosong itu, ada orang yang mengatakan memfitnah itu. Beliau juga menjaga dengan baik yang semua ada wasiat-wasiat, karena itu betul-betul punya dia, enggak diganggu. Nah ini ya, jadi itu tidak benar. Beliau pemerintah Arab Saudi itu betul-betul menjaga situs. Tapi kalau sudah mengganggu, mengarah kepada syirik, tidak dibongkar, cuma ditutup. Contohnya rumah Rasulullah yang sekarang menjadi perpustakaan. Dan harap diketahui itu bukan rumah Rasulullah lagi, karena begitu Rasulullah hijrah itu sudah dijual. Bukan rumah, cuma dulunya Rasulullah hidup di situ. Nah, tapi sekarang tetap nggak dibongkar sama mereka itu. Cuma dialihfungsikan sebagai perpustakaan. Nah, kalau sekarang rumah Rasulullah tuh sisi syar'inya apa gitu loh. Rumah Rasulullah mau diapain, kan nggak ada kesunahan suruh ngapain. Nggak ada. Ya kan? Kalau dibiarkan kan lapuk, hancur, akan menjadi seram kan? Maka sekarang dibuat perpustakaan. Itu kama anal hadits yadullu anal ardo allati tufina mauta wa turisat. Nah tadi ya, bahwa kuburan keluarga itu bisa dikembalikan lagi menjadi harta sepanjang bukan wakaf, asal bekas-bekasnya itu digali. Contohnya ada kuburan keluarga, tanahnya tanah keluarga, ya boleh, sudah hancur itu diambil lagi, kemudian dijual lagi, boleh itu ya. Nah demikian tentang biografi Rasulullah SAW, sirah Rasulullah. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari ulama tentang keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini tentang adanya pertanyaan
Bagaimana hukum orang yang mengatakan bahwa tidak boleh ada perang atas nama agama? Nah, apakah pernyataan ini dibenarkan atau tidak? Pernyataan ini termasuk sesat dan menyesatkan, dan bisa murtad jika sampai menafikan syariat jihad secara keseluruhan. Adapun jika tidak ada pemerintahan negara Islam, maka ketika tidak bisa untuk melakukan jihad dengan senjata, atau karena terdapat larangan pemerintah di era kontemporer bagi warga sipil untuk memiliki senjata, hukumnya dimakfu. Nah, seperti kita, ya. Kecuali ketika negara diserang oleh pasukan asing, penjajah, pemberontak kafir dan sebagainya, maka saat itu wajib bagi umat Islam ikut berperang. Ya, situasi sekarang ini, orang yang menyatakan seperti itu karena dia sudah menyatu dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang ingin tidak ada jihad atas nama agama, dan juga aslinya mereka mengkritik Islam dengan menafikan af'al Rasulullah berupa jihad fisabilillah yang jelas-jelas dalam rangka agama. Dalil-dalilnya, pertama kita dapati dalam surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian qital. Menurut tafsir Jalalain, kutiba itu artinya furida, difardukan, ya. Alaikumul qital, atas kalian qital. Kepada siapa? Kan harus ada lawannya, lil kuffar, orang-orang kafir. Tafsir Qurtubi menyatakan hadza huwa fardul jihad. Ayat ini adalah merupakan dalil kefarduan jihad. Bayyana subhanahu anna hadza mimmam tuhinu bihi. Allah menjelaskan dengan ayat ini bahwa salah satu ujian yang diberikan kepada kaum muslimin, ya, itu adalah jihad. Wa ja'ala waslatan ilal jannah, dan Allah menjadikan ini wasilah ke surga. Wal muradu bil qital, yang dimaksud dengan qital di sini adalah qitalul a'da minal kuffar, yaitu berperang kepada musuh, memerangi musuh, ya, yaitu orang-orang kafir, bukan kepada sesama muslim. Wa hadza kana ma'luman lahum biqara'inil ahwal, ini sudah dimaklumi dengan berbagai dalil. Walam yu'adzin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil qitali muddata iqamati bi Makkah. Rasulullah tidak mendapat izin untuk qital selama beliau mukim di Mekah. Falamma hajara, maka ketika beliau hijrah, uzina lahu fi qitali man yuqatiluhu minal musyrikin. Beliau mendapat izin untuk memerangi orang yang memerangi beliau, memerangi orang yang memerangi beliau, yaitu dengan ayatnya uzina lilladzina yuqatalun, ya. Diizinkan bagi mereka yang diperangi bi annahum zulimu, karena mereka telah dizalimi. Summa adzina lahu fi qital musyrikin amah, kemudian Rasulullah juga mendapat izin untuk memerangi kaum musyrik secara umum. Wakhtalafu manil muradu bi hadzal ayat, tapi ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Faqila ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan. Ada yang mengatakan ini khusus buat sahabat. Mereka telah diizinkan. Siapa yang dimaksud mereka ini oleh ayat ini? Ada yang mengatakan sahabat Nabi. Fakanal qital ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fardu ainin alaihim. Maka ikut perang bersama Rasulullah adalah fardu ain. Fala mastaqara syar'u sara ala kifayah. Maka setelah syariat itu stabil, ya, hukum memerangi ini, hukum perang ini adalah kifayah, fardu kifayah, fardu kewajiban kolektif, bukan sendiri-sendiri. Faqala Ata wal Auza'i qala Ibnu Jurayd qultu li Ata awajibul ghazwi 'alan nas fi hadhil ayat. Kata Ata dan Auza'i, Ibnu Jurayd bertanya kepada Atta, apakah perang itu wajib kepada semua orang berdasarkan ayat ini? Faqal, maka Atta menjawab, la, tidak.
Innama kutiba ala ulaika. Tetapi perang itu diwajibkan pada mereka. Mereka siapa? Mereka yang pas, ya. Jadi bukan kepada semua orang. Wa qala al-jumhur minal ummat, berkata mayoritas ulama, awalu fardhihi innama kana al kifayah duna ta'yin. Awal kewajiban jihad itu adalah kifayah, ya, kolektif, tidak ditentukan 1-2 orangnya. Ghaira anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza stanfarahum ta'ayyana alaihimun nafir. Tetapi jika Rasulullah meminta berangkat, menunjuk sahabatnya berangkat, maka tunjukan Rasulullah itu menjadi wajib. Ya, nanti kita akan perang, yang ikut kamu. Nah, itu yang ditunjuk oleh Rasulullah, tidak bisa menolak, ya, tidak boleh menolak. Qala Ibnu Atiyah, walladzi samara ali ijma'an al-jihad ala kulli ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fardhu kifayah. Kata Ibnu Atiyah, sekarang ini ulama ijma' bahwa jihad itu wajib kepada setiap umat Nabi Muhammad, hukumnya itu fardhu kifayah. Ya, kewajibannya itu fardhu kifayah, tidak kepada semua orang, tapi orang-orang tertentu. Fa idza qama bihi man qama minal muslimin saqata anil baqin. Karena itu jika sudah ada pihak-pihak tertentu yang menjalankan hukum ini, maka yang lain gugur. Ya, contohnya untuk Indonesia, untuk perang ini sudah diserahkan kepada prajurit. Ya, kita juga sudah ngongkosin mereka yang jaga negara. Tapi mengandalkan mereka tidak cukup. Kalau ancamannya besar, maka perlu pertahanan rakyat. Ya, sekarang itu juga sudah ada kan? Sudah mulai didudukan. Nanti akan ada apa itu istilahnya? Polisi RW katanya. Nah, jadi Kapolri ini sudah gadang-gadang polisi RW nanti akan ada. Jadi setiap RW itu harus ada polisi. Sakata illa ayanzila adu bisahatil Islam fahuwa hina idzin fardhu ain. Tetapi jika musuh sudah ada di halaman rumah kita, mereka sudah datang ke negeri kita, bahkan sudah ada di halaman-halaman kita, maka nggak usah disuruh lagi menjadi fardhu ain. Ya, semua rakyat yang tadinya sipil itu menjadi wajib militer. Nah, di negara-negara sudah ada tuh, negara-negara maju ya. Sampai ada kejadian Muhammad Ali menolak wajib militer saat perang Iran-Irak. Karena Iran-Irak kan muslim dengan muslim, kerok jadinya. Beliau didenda. Jadi negara-negara maju itu sudah ada wajib militer, termasuk di Singapura. Ya, jadi orang tertentu itu sudah harus belajar militer berapa hari itu, harus ikut piket. Nanti ditentukan mereka kalau perang peranannya apa gitu. Jadi semua udah tahu ketika terjadi sesuatu yang ngedadak, sementara negara butuh pertahanan, maka apa yang dilakukan? Nah, kita juga sudah ada tuh, suka ada tampil-tampil apa tuh, saya lupa tuh. Ya, di brosur-brosur, di spanduk-spanduk tuh apa wajib apa gitu, saya lupa. Kemarin yang dibentuk tuh. Menurut tafsir Ibnu Katsir, hadza ijabu minallah taala lil jihad ala muslimin. Ini adalah satu respon ya, ijab dari Allah Subhanahu wa taala untuk jihad kepada kaum muslimin, ayyakufu syarral a'da, bahwa mereka harus mencegah kejahatan musuh-musuh. Jadi untuk perang ini harus tahu dulu musuhnya siapa gitu. Jangan semua orang dijadikan musuh gitu. Tetapkan dulu musuh Anda ini siapa? Setan tuh. Ya kan? Allah sudah menetapkan setan. Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Kata kita mah nggak nyata.
Setan itu katanya musuh yang nyata. Ini firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Tapi setan itu kan nggak nyata, ya kan? Jadi kalau kita mau perang kepada sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, bagaimana caranya? Sampai wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Mana itu? Kalau setan itu diartikan memedi, nggak usah mengikuti, dari jauh udah takut. Kalau memedi mah. Nah, ini makanya kita harus pelajari. Yang tidak sesuai dengan syariat itu setan. Ya kan? Illa falqaidu alaihi idza stu'ina ayyu'ina. Maka kaidahnya adalah kata Az-Zuhri, al jihadu wajibun kullu ala kulli ahad ghaza au qa'ada. Jihad itu wajib kepada setiap orang, baik dia prajurit maupun bukan, baik dia militer maupun sipil. Tapi kaedahnya adalah jika diminta bantuan, kalau situasinya mendukung. Ya, contohnya Indonesia dalam keadaan gawat gitu ya, tidak bisa mengandalkan prajurit lagi, kan prajurit kan terbatas. Bahkan prajurit kita ini nggak sesuai dengan patokan militer. Jadi katanya jumlah sekian, prajurit sekian gitu loh. Nah kita ini terus sedikit, ya 250 juta itu harus sekian gitu, tentaranya. Nah kita di bawah itu. Jadi kalau perang, andaikan itu terjadi perang dengan Amerika, mungkin 3 hari ludes gitu. Kalau menurut perhitungan militer. Tapi kan Allah punya wewenang, wa makaru wa makarallah kan. Ya nggak semudah itu, ya betul. Tapi kalau menurut hitung-hitungan militer gitu. Jadi kesimpulannya, banyak ayat yang menunjukkan kewajiban jihad. Dan Imam Ibnu Atiyah menyatakan bahwa sudah menjadi ijma bahwa jihad adalah satu kewajiban di dalam Islam. Jadi dalam jiwa kita ini harus tertanam semangat untuk bela negara. Gitu maksudnya. Kalau ini dihilangkan, hilangkan, suatu saat negara butuh, males lah. Saya nggak wajib, nggak apa. Begitu nantinya. Jadi harus ada tetap semangat itu. Cuma siapa yang bergerak, ini tentu tidak bisa diserahkan pada semua orang. Ya, kalau fardu ain berarti tua, muda semua wajib kan? Nah begitu. Nah, pada orang yang berhak, yang sudah terlatih. Sebab kalau nggak terlatih, kita pegang senjata itu bisa bunuh diri. Bukan nembak ke sana, malah nembak diri sendiri. Seperti banyak terjadi kan? Ada ustadz tuh yang nembak anaknya, yang ditembak anaknya. Nah, belum lama ini kan? Itu gara-gara salah penggunaan. Jadi nggak sembarangan bisa pakai. Karena itu orang yang make tapi nggak ada izinnya dihukum. Tuh, padahal dia hanya pakai senjata bohongan katanya. Kan suka beredar tuh di internet, bisa boleh beli senjata. Ini saya yang heran, ini didiamkan saja. Kemudian ada lagi iklan jual upal katanya, uang palsu. Kok nggak ditangkap gitu? Nanti kalau sudah kejadian dibeli, baru tuh dia. Kenapa sih tidak dideteksi? Oh ini diburu langsung, nggak boleh lagi. Ya, kalau sudah kejadian baru. Lanjutkan. Dalam syarah Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi, wal muradu, maksud dari hadis ini adalah man fa'ala hadza, barang siapa yang mengerjakan hal ini, faqad asbahal munafiqin, maka serupa dengan orang munafik. Tadi itu orang Islam yang tidak pernah perang atau tidak terlintas dalam hatinya perang, kalaupun negara membutuhkan jasanya, dia nggak mau perang, maka dia mati dalam posisi sebagai orang munafik. Nah ini menurut An-Nawawi. Al-mutakhallifina anil jihad, yang tidak mau berjihad fi hadzal was, dalam kondisi seperti ini. Jadi sekedar saudara tahu kan,
Islam ini kan ajaran bukan untuk sipil saja, ya kan? Seperti saya kan pernah ngajar juga tentang iktikaf, tentang syuruk, betapa besarnya pahala orang yang setelah subuh tetap di masjid sampai matahari duha ya tiba, kemudian kita sholat 2 rakaat. Saya lupa yang saya sampaikan ibu-ibu. Lah kita ini bagaimana Pak? Oh iya saya lupa. Dia kan nggak dapat jatah. Kami ini kan di rumah terus. Jasanya sama kalau saudara menyiapkan buat suami. Kan katanya kita baiknya sholatnya di rumah. Oh iya saya baru ingat ini. Oh dia jadi salah alamat. Sama dengan ini. Jihad ini kan untuk semua umat Islam. Kalau audien ini tentara, saya mengatakan jihad ini nggak perlu, lemes dia. Ya, dia menganggap buat apa saya begini? Saya nggak dapat pahala, kan gitu. Dan ini menjaga keamanan negara bukan persoalan yang mudah, apalagi yang di perbatasan. Kadang-kadang mereka nggak pulang bertahun-tahun tuh, nggak pulang. Orang-orang melebaran dia nunggu aja, nunggu teritorial sampai ke nyamuk, semut, wah, udah banyak penderitaannya. Ya, yang di Papua mah kena malaria tuh. Ini penderitaan mereka, jadi kita patut hargai. Bahkan dalam hadis itu barang siapa yang piket kemudian dia mati, maka dia syahid. Nah itu ya, namanya sagarat. Sagarat itu tempat perbatasan. Berat ya, tidak mudah. Fa inna tarkal jihad ahadu syu'abil nifaq. Karena meninggalkan jihad itu salah satu cabang dari kemunafikan. Kesimpulannya, hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan kewajiban jihad. Bahkan seorang yang mati dan tidak berjihad dan tidak ada niatan berjihad, padahal sudah ada pemerintah Islam yang melindungi jihad, dinilai selayaknya orang munafik. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya, mengingkari disyariatkan jihad adalah murtad. Mausu'atul Fiqhiyah Kuwaitiyah. Nah, ini yang ditulis dalam Mausu'at Fikih dari pemerintah Kuwait. Al-imtina anil ada, al-ibaratul wajibat wujuban ainian au kifayan kas-salati was-salah wasyami wa zakati wal hajj wal jihad. Ibadat yang wajib itu ada 2 macam. Ada yang ain, fardu ain, ada yang kifayah. Kalau fardu ain dikerjakan masing-masing seperti sholat 5 waktu. Ya, nggak bisa diwakilin itu mah. Yang bisa diwakilin sholat jenazah. Diwakilin. Nah, sebenarnya saudara, rahasianya itu sholat jenazah itu nggak usah ngundang-undang orang luar sebenarnya. Jadi orang lokal saja dilatih itu. Masa iya nggak bisa-bisa sih? Nah, masyarakat luas, bukan di tempat kita ini. Kalau ada yang meninggal, ngundang orang jauh. Kiai, ustadz diundang. Karena mereka dari jauh diundang, kan perlu ongkos. Maka akhirnya ada transaksi. Nah, dia undang aja gitu kan. Nah, gitu kata mereka. Jadi akhirnya ngajar pun ditinggalkan. Ngende izin ge, ayo napa nyalatakan mayit. Weh lah nyalatakan mayit mah fardu kifayah. Begitu aja dia. Gitu. Karena ada transaksi. Ya. Dan sebenarnya itu bisa diwakilin, nggak harus semua orang. Tapi kenapa harus? Padahal yang paling berhak siapa? Bukan ustadz, tapi ahli waris. Cuma itu persoalannya, ahli waris ketika mendapat musibah, dia shock berat. Jadi bisa disorientasi, ya, ketelimbang kata orang sini. Bisa-bisa bacaannya nggak keluar dari mulutnya, saking sedihnya, naik ke tenggorokan. Itu penyebabnya. Tapi bagaimanapun saudara, menurut ajaran Islam, yang terbaik yang menyolatkan jenazah adalah ahli waris. Paling bagus, bukan kiai, bukan ustaz masalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berganda untuk kita. Semoga Allah
menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat anak keturunan kita, selalu membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.